Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia maupun negara-negara lain, terutama yang ada di DKI Jakarta, yuk ngaji yuk. Ada channel YouTube. Mari bergabung, subscribe, like dan ikuti kegiatan di Yuk Ngaji Yuk. Insya Allah jadi berkah, baik secara amal jariah maupun secara perluasan giroh Islam maupun pengetahuan tentang Islam, tentang ilmu usuluddin, perbandingan agama, agar kita lebih menjadi warga negara Republik Indonesia Muslim yang jauh dari kata-kata fitnah, anti toleransi dan radikal. Yuk ngaji yuk, ilmu Islam tebal, maka Indonesia diberkahi Allah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tema yang sedang viral, yaitu keberadaan orang-orang yang mengaku muslim, mengaku Islam, tapi justru menjadi agen-agen yang memperolok-olok agama Islam, yang menentang dan menantang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahulah siapa orang-orangnya. Ya, mereka bikin konten, bikin channel yang tujuannya untuk menimbulkan, meniupkan keraguan-raguan umat Islam akan agamanya sendiri. Dan ini masuk kategori dalam nifak akbar di dalam Islam dibahas, yaitu nifak kemunafikan yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, nifak akbar adalah kemunafikan besar yang dilakukan dengan menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran. Nifak akbar juga disebut sebagai nifak i'tiqadi atau keyakinan. Nifak akbar dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan ditempatkan di neraka. Nifak akbar dianggap lebih parah daripada kekufuran yang terang-terangan. Ciri-ciri orang yang melakukan nifak akbar diantaranya menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran, tidak beriman, suka mengolok-olok agama, mencaci maki agama, mendustakan Rasulullah SAW, membenci Rasulullah SAW, merasa gembira dengan kemunduran umat Islam, tidak senang dengan kemenangan umat Islam. Yaitu diantara ciri-ciri orang-orang yang mengaku muslim tapi sebenarnya dia adalah orang munafik. Nah, dia terkena yang namanya penyakit nifak akbar, ya, bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ada beberapa ayat yang akan kami tampilkan. Pertama di dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 4. Jadi Allah menurunkan sebuah surat khusus yang menceritakan sifat-sifat atau ciri-ciri dari orang munafik. Itu namanya surat Al-Munafikun, ya, Quran surat nomor 63. Nah, ini di ayat 4-nya Allah menyebutkan, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras itu ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Lalu dalam Quran surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu memperolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Lalu yang terakhir, ya, mereka berpaling dari ajaran Islam, ya, sifat-sifat orang munafik ini, yang nifak akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Mereka berpaling dari ajaran Islam dan mencela syariat Islam, ya, serta berusaha menjauhkan umat Islam dari syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa 61, apabila dikatakan pada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia
dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Jadi itu beberapa kabar yang Allah sampaikan kepada kita tentang sifat-sifat dan ciri-ciri orang-orang munafik, ya, nifak akbar, ya, kenifakan yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan kita saksikan pandangan Ustadz Kainama tentang masalah ini. Ini dia videonya. Tanggapannya begini, mereka bukan Islam dan mereka adalah orang-orang yang maaf ya, jangan marah. Ini langsung dikasih ke Ade juga nggak apa-apa. Udah berapa kali saya bikin video nggak ada tanggapan tuh Ade Armando sama Kumaila itu. Ayo kasih tanggapan dong, gitu kan? Ade Armando ini bukan Islam. Maaf, jangan marah, jangan marah. Nggak ada Islam yang begitu. Apa tanggapan Ustaz tentang liberalisme? Sebetulnya bukan liberalisme, Ustaz. Memakai nama liberalisme, memakai nama orientalis, gitu kan? Muslim, liberalis, orientalis, modernis, ya kan, moderat. Udahlah, kita nggak usah jadi Islam terlalu fanatik itu gaya-gayanya dia. Islam mengajarkan perang, tapi dia sendiri Islam, mana? Ayat Al-Quran dilakukan, namanya Profesor Mun'im Siri. Ayat Al-Quran sudah direvisi tahun 1924 di Kairo. Islam, dia profesor di Amerika. Islam, namanya Profesor Mun'im Siri. Jangan anggap dia Islam lagi. Kenapa? Bilang Islam, apa Al-Quran sudah direvisi gimana? Tidak lagi perlu percaya Islam ini ayat murni firman Allah. Itu Islam bukan? Ya bukanlah. Liberalis ini adalah kelompok yang dipakai oleh satu kekuatan yang tidak nampak, Ustaz. Kekuatan apa? Kekuatan yang tidak suka Islam. Dan mereka didukung oleh kekuatan keuangan yang luar biasa. Saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi Anda tahulah, para tuan guru tahu, ada lembaga perbankan dunia yang diawali oleh berdirinya perbankan internasional oleh yang namanya Rothschild. Rothschild adalah pendiri perbankan dunia, dan dia adalah orang yang anti-Islam. Apapun berbagai cara digunakan, termasuk menggunakan orang-orang yang menganggap dirinya liberalis, orientalis, orang-orang pintar, moderat. Padahal mereka bukannya tidak sadar, mereka tahu. Begini, buat semua orang di Indonesia yang menyaksikan Kainama, ketika orang sudah mulai aneh-aneh terhadap Al-Quran Al-Karim dan hadis, Rasulullah Sayyidina wa Maulana berpesan, ada dua hal yang aku tinggalkan untukmu. Yang pertama Al-Quran Al-Karim dan Sunnah, hadis. Coba perhatikan, kalau agak melenceng dari itu hati-hati, orang itu bukan Islam. Demikian Islam. Ya, demikian sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT. Kita telah saksikan video Ustadz Kainama. Nah, semoga Allah menjaga kita dari sifat-sifat ini, dari ciri-ciri ini. Bagaimana bisa ada seorang yang mengaku Muslim, ya, tapi hatinya dengki kepada ajaran Islam? Bagaimana bisa orang yang mengaku Muslim tapi mulutnya selalu menjerang ajaran Islam? Bagaimana bisa dia mengaku Muslim tapi dia memusuhi orang-orang yang beriman dan memusuhi apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya? Semoga Allah menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dan kita selalu istiqomah di atas jalan kebenaran dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.